عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Qala mu'alliful kutub rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi amin. Al haditsu sadisu, dan adapun hadis yang sadis. Hadisnya bahasa Indonesia kok anu ya. Oh, hadis ke-6. An Abi Nasr al-Wasiti, dari Abi Nasr al-Wasiti. Qala Abu Nasr sami'tu Aba Raja'il Al-Qaridi. Aku mendengar kepada Abu Raja Al-Qaridi. Yahdithu menceritakan Abu Raja Al-Qaridi an Abi Bakr Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ana Arabiyan, sesungguhnya seorang Arabi. Arabi ini orang Arab kampung. Badui, suku Badui, orang Arab yang kurang adab karena pendidikannya nggak sekolah. Kadang ya dia itu kalau ya cinta sama Nabi tetap cinta, cuman nggak ngerti tata krama. Kalau jumpa di jalan main cekat aja, ya Muhammad gitu. Nah itu kelakuan Arabi. Ya. Kiai dipanggil Pak D, itu Arabi. Pengalaman kayaknya. Jadi tak maklumi, dimaklumi. Jadi harus susnudon. Kalau jenengan imam terus diceluk namanya Pali, oh berarti Arabi. Ada seorang Arabi, cerita dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke hadapan kanjeng Nabi. Faqala, maka si Arabi itu berkata, balaghani anka, balagho telah sampai ini kepadaku anka, tentang kamu ya Muhammad, atau sesuatu dari engkau. Jadi aku mendengar berita ini dari engkau. Ya, beritanya adalah annaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, taqulu, berkata, minal jum'ati la jum'ati wa minas sholati la sholati kafaratun lima bainahunna. Antara Jumat ke Jumat, antara sholat ke sholat itu kifarat bagi dosa yang ada di antara keduanya. Limanis taba al kabairo, limanis tanabal ijtanaba yajtanibu, liman ijtanibal kabairo, ijtanibi ya, liman ijtanibil kabairo, bagi orang yang menjauhi atau meninggalkan dosa besar. Jadi memastikan ya Rasulullah, benar enggak panjenengan pernah ngendikan antara Jumat ke Jumat, antara sholat ke sholat itu jadi kifarat dosa, dosa-dosa kecil ya, bagi orang yang meninggalkan dosa besar. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul kemudian bersabda, menjawab, na'am, iya. Ya, tsumma zada, lalu kemudian Kanjeng Nabi menambahkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun, mandi di hari Jumat juga menjadi kifarat dosa. Mandinya yo mandi mau sholat Jumat, mandi sunnah. Mandi bangun tidur, mandi junub gitu. Mandi junub ya jelas kifarat bagi dosa dan menghilangkan hadas besar. Kemudian wal masyu ilal jum'ati kafaratun, langkah kaki menuju sholat Jumat juga menjadi kifarat dosa. Wa kullu qadamin minha, setiap langkah dari itu masyu dan Jum'ah ka'amali 20 sanatan, seperti amal 20 tahun. Berangkat sholat Jumat itu sama dengan amaliyah sunnah 20 tahun. Faida faragha minal jum'ati, maka apabila selesai dari sholat Jumat, ujiza, maka si orang itu akan dibalas bi amali mi'atai sanatan, dengan amal 200 tahun. Jadi berangkat sholat Jumatnya sama dengan ibadah 20 tahun, beres sholat Jumat dapat pahala ibadah 200
kali dari Jumat tadi. Masya Allah. Rawi meriwayatkan hadal hadis kepada hadis Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Jadi ini hadis mengenai keutamaan sholat Jumat dan intidor sholat ba'da sholat Jumat. Bahkan khusus untuk sholat 5 waktu itu pahalanya kata Rasul sama seperti kamu berjaga di garis depan di dalam pasukan jihad fi sabilillah. Jadi orang yang intidor sholat pada sholat. Ya sekarang nih ini habis sholat isya kan udah tuh. Nah, kita nunggu sholat subuh. Ya, akhirnya diisi ngaji terus tidur. Jadi tidurnya diniatkan, ya Allah saya niat tidur nungguin waktu ternyata subuhnya nggak apa-apa ya. Biasa apa? Yang penting jenengan sudah dapat piala jihad, sudah dapat pahala jihad. Jadi bagian intelijen ya, nunggu kalau ada musuh datang tuh ketahuan. Itu intidor sholat ba'da sholat. Hadisnya sahih. Ya, kalau habis subuh nunggu zuhur berarti diisi, ada yang tidur lagi, ada yang kerja, ada yang dagang, macam-macam lah. Yang penting diisi dengan sesuatu yang manfaat. Nah, kalau di riwayat ini berarti selesai sholat Jumat sampai Jumat berikutnya itu diampuni dosa-dosa kecil. Masya Allah. Selesai sholat zuhur ya diampuni dosa-dosa kecil sampai sholat asar. Jadi intinya banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan kitab ini, hadis ini jalur riwayatnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di kitab ini diceritakan sebab-sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapat hidayah Islam. Wa dzukira annahu kana tajiron. Sebagaimana yang kita maklumi, beliau adalah seorang pedagang, ya. Pedagang ekspor impor lah. Waktu jahiliyati, pada zaman jahiliyah, Abu Bakar Siddiq seorang pedagang sukses. Wa kana sababu islami annahu ra'a ru'yan fi Syam. Yang menjadi sebab keislaman beliau adalah ketika beliau sedang berdagang di negeri Syam, itu beliau mimpi. Qara'a fi manamihi anna syamsa wal qamaru yakunani fi hijrihi. Jadi mimpinya ini matahari dan bulan berada di pangkuannya. Fa akhadhahuma bi yadihi wa dhamahuma ila sadrihi. Jadi bulan sama bintang berada di pangkuannya, dia peluk, kemudian dia dekatkan ke dada, dia dekat di mimpinya. Walabisa alaihima, apa ya? Labisa alaihima itu ya menyelimuti, ya. Jadi matahari dan bulan menyelimuti dirinya. Walabisa alaihima ridaahu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyelimuti bulan dan matahari tadi, matahari dan bulan dengan selendangnya atau dengan sorbannya. Ada rida pun, ada amamat pun. Kalau Rasulullah itu senangnya amamah. Amamah itu sorban atau sejenis kain yang diikatkan di kepala. Kayak para habaib. Ada yang bilang amamah, ada yang bilang imamah. Muter-muter. Ya, kalau torekoh biasanya lebih gede ini. Ada hitungannya sekian, ada ijazah gitu. Itu tarekoh yang asli ya. Kalau tarekoh KW mengunjal sekarang dari sekarang kiri. Itu namanya imamah. Nah kalau yang rida itu diselendangkan, apa? Sedangkan kadang di kanan, kadang di kiri, kadang kanan kiri. Sahabat yang senengnya pakai rida itu Abu Hurairah. Nah itu contohnya. Jadi kalau yang di kepala imamah berarti itu ikut Kanjeng Nabi, ya, tapi enggak demo, enggak. Kanjeng Nabi pakai imamah enggak demo. Terus yang senang ridaan berarti itu ikut Abu
Abu Hurairah itu senangnya tidak. Demo kan Oh, takbir tidak. Ya, ada yang lengkap ya dipakai di udang-udang, pakai selendang, bawa satu lagi ya sejadah. Itu Kang Ratno. Sananya ke sini kayak gitu. Mana ada yang tak kasih sorban itu berapa orang, dah kemana itu sekarang? Allah alam. Biarinnya bingung pas tahajud. Surat Id, Pak. Jadi tidak itu ya. Kalau tidak pun berarti ya diselendangkan. Kalau imamatun yang diikatkan ke kepala. Falamma intabahu, maka ketika terbangun itu Abu Bakar Siddiq, zahaba ila rahibin Nasoro. Akhirnya dia bingung terus pergi ke rahib Nasrani, ke pendeta Nasrani, lias alahu anir ru'ya, untuk bertanya tentang ru'yah atau takbir mimpinya. Karena kan belum muslim. Ya, di Syam ya, waktu itu agama masih Nasrani yang berbeda. Jadi datang ke pendeta, nanya. Maka fahadoro, datanglah itu siapa? Abu Bakar Siddiq waqala, dan berkata ar-ru'ya, menceritakan ar-ru'ya kepada mimpinya. Wa talaba minhu at-takbir, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an minta takbirnya apa. Maka faqala ar-rahibu, si rahib, si pendeta tadi menjawab, min aina anta, kamu dari mana? Asalmu dari mana? Abu Bakar Siddiq menjawab, min Makkah, saya dari Mekah. Terus kata pendeta, min ayyi qabilatin, dari kabilah mana? Dari kafilah mana? Maka Abu Bakar Siddiq menjawab, min qabilatin Taimin, saya dari kabilah Taim. Ya, Taim atau bukan Tamim, bukan Taim. Maka qala, kemudian kata si pendeta tadi, wa ma sya'nuka, kamu di sini sedang apa? Apa urusanmu berada di Syam? Maka Abu Bakar Siddiq menjawab, wala at-tijaro, saya lagi dagang, lagi jualan. Akhirnya kata si pendeta tadi, saya khruju fi zamanika rajulun hasyimiyun, telah keluar di zamanmu pada masa ini seorang laki-laki dari kabilah Hashim, dari Bani Hashim, yuqalu lahu Muhammad al-Amin, wa yakun min qabilati Hashim, wa huwa yakun nabiyya akhiri zaman. Dia dari kabilah Bani Hashim dan dia adalah nabi akhir zaman. Laula dalika, kalau memang demikian kejadiannya, maka nama khalaqallahu samawati wal ardin wa ma yakunu fiha ma khalaqa adam wa ma khalaqal anbiya wal mursalin wa huwa sayyidal anbiya wal mursalin. Yang kejadian itu sudah Allah informasikan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sebelum Allah menciptakan Adam, sebelum Allah menciptakan Nabi dan Rasul, dan dia adalah Sayyidal Anbiya wal Mursalin wa khataman nabiyyin wa anta tadkhulu fi islami. Nanti kamu akan masuk Islam. Jadi takbir mimpinya itu adalah kamu nanti akan masuk Islam. Kata siapa? Kata pendeta, bukan kata kiai. Persis ketika dulu kejadian Rasulullah ikut dagang dengan Abu Thalib, yang menginformasikan ini calon nabi juga pendeta. Jadi jangan terlalu apa kali. Kalau kata Gus Bahasa itu, yang pertama mengetahui kenabian kerasulan Kanjeng Nabi adalah mereka. Terus diceritakan di Maulid Nabi, wow, umat Nabi malah sebelnya minta ampun sama Maulid. Iya. Artinya sudah biasa saja. Tinggal kalau mau didoakan ya doakan. Ya, jangan malah dia dihukumi, dijustifikasi seakan-akan dia ahli neraka. Ya, kalau ke bawah mati kekafirannya ya pas. Kalau masih hidup masih ada kemungkinan mendapat hidayah. Sehingga dalam kasus fikih definisi mu'alaf
Di antaranya orang yang berhak menerima zakat adalah pendeta yang fair kepada umat Islam, yang senang sama umat Islam, menunjukkan anak bagus ke umat Islam. Seakan-akan tuh tinggal nunggu 1% lagi, ya, tinggal nunggu tidak. Bahkan kalau dia masuk Islam, semua jemaatnya itu mu'alaf. Ya, ini seperti ini. Jadi berita dari pendeta ke Abu Bakar Siddiq, bahkan kamu bukan hanya masuk Islam, waziron, kamu jadi fatihnya, ya, lahu bagi Nabi, wa khalifatan, dan kamu akan jadi khalifah mim ba'dihi, setelah Nabi. Wa ada takbir, itulah takbir dia. Ini pendetanya bukan pendeta sembarangan, ya, sakti. Terus kata pendeta, waqala, si pendeta tadi menjawab, meneruskan beritanya, informasinya. Wajadtu na'tahu ay wasfata ay sifatahu, apa ini? Wajadtu na'tahu, ada wawunya, wasifatahu, aku menemukan perangai dan sifatnya fit Taurati wal Injil wal Zabur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil. Jadi informasi sifat-sifat Nabi akhir zaman sudah dibaca oleh pendeta tadi. Dan wa anni aslamtu lahu, dan aku sebetulnya sudah masuk Islam. Ternyata si pendeta sudah masuk Islam, tapi wakatam tu Islam, aku menyembunyikan keislaman, khaufan minan nasor, karena khawatir kalau ketahuan bahaya. Ya, jadi si pendeta itu ternyata sudah masuk Islam. Falamma sami'a Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala, ketika Abu Bakar Siddiq mendengar berita itu, minar rahib, sifatan Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, raqqa qalbuhu, meleleh hati. Ya, hatinya langsung meleleh, wastaqo ila ziyaratihi, dan kesengsem, mustaq itu apa? Rindu di atas rindu, kesengsem, ingin segera menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qadima ila Makkah, akhirnya dia pulang, urusan bisnisnya belum selesai, baru beberapa hari langsung pulang balik ke Mekah. Wa talabahu, dan mencari Rasul, wajadahu, dan menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yuhibbu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi, begitu melihat Rasul itu langsung cinta, ya, sehingga tidak ada satu detik pun, satu saat pun, pokoknya harus melihat Muhammad. Jadi kesengsem banget, tiap hari itu harus melihat Muhammad, dilihatin, seneng. Falamma tala al-amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah sekian lama berjalan, ya, setelah sekian lama, tak berapa hari Allahu a'lam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ulayyamin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i, sampai ini tiap hari datang ke rumah, tiap hari kau duduk sama saya, tapi 500 ribu, tapi kok gak Islam, kenapa? Maka faqala Abu Bakar Siddiq menjawab, lau kuntan nabiyan fala buddalaka minal mujizati, kalau jenengan nabi pasti jenengan punya mujizat. Tapi aku harus perhatiin dari awal itu kok gak ketemu mujizatnya. Ya. Jadi ini menjadi sejarah, catatan sejarah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat masyhur, rindu kepada saudara. Terus kata sahabat, kami kan ada, kalian bukan saudaraku, kalian sahabat. Ya. Terus di riwayat lain ketika Nabi bertanya, siapa orang yang imannya, makhluk yang imannya paling bagus? Jawab sahabat, pertama malaikat atau Rasul. Ya enggak, keren, malaikat itu langsung memang diciptakan untuk iman. Iman Nabi dan Rasul enggak keren, Nabi dan Rasul diajari langsung oleh Allah. Iman sahabat, ya sahabat enggak keren, sahabat itu melihat langsung mukjizat Nabi. Oke. Jadi seluruh sahabat menyaksikan mukjizat
Nabi, baik setelah dia menjadi sahabat ataupun menjadi hidayah bagi seorang, termasuk Suraqah itu. Ya, waktu peristiwa hijrah, Suraqah kan pengen dapat 100 onta. Akhirnya dikejar ketemu Rasulullah sampai berkali-kali nyungsep. Sudah dekat ke Rasul, nyungsep sak kuda-kuda. Jadi menyaksikan mukjizat. Nah, pertanyaan Abu Bakar Siddiq demikian. Saya memang udah berhari-hari sering kesini. Tadinya nungguin apa gitu. Kalau jenengan Nabi pasti Nabi itu punya mukjizat. Tapi kok nggak ada, biasa-biasa aja. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau di riwayat yang lainnya menjawab sambil tersenyum, ya, dengan kalimat ama takfikal mu'jizatu allati ra'aita fi syami wa abaruha ar-rahibu wa akhbaruka al-islami. Loh, nggak cukup ya kamu mendapatkan mukjizat ketika kamu berada di Syam, kamu mimpi, kemudian kamu datang ke pendeta, apa takwil mimpinya, dan diterangkan oleh pendeta kamu akan masuk Islam. Ya, nah pada masanya Abu Bakar, maka qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kaget, lu kok tahu? Udah lama nggak pernah cerita. Pendetanya gue nggak mungkin handphone, waktu itu nggak ada handphone. Kalau ada handphone agak mending ya. Kang, tadi ada Pak Abu Bakar kesini nanya-nanya, ada bocoran kan nggak ada. Nggak ada WhatsApp, nggak ada SMS, sinyal aja belum ada. Tapi kok tahu? Apakah nggak cukup itu mujizat itu kata? Langsung saat itu dia Abu Bakar tanpa ragu mengucap dua kalimat syahadat wa hasuna islamuhu, dan menjadi seorang muslim yang luar biasa, bagus keislamannya. Oke, nah, jamaah rahimakumullah, ini sejarah ya. Kalau dalam konsep tauhid, Allah tuh kalau mau ngasih hidayah itu nggak ribet, ya, nggak harus melalui sebab orang soleh, nggak harus melalui bikin musola, ya. Kadang dengan hal-hal sepele Allah tunjukkan hidayah. Kayak siapa wali Allah yang pengen tahu kawan yang masuk surga, kawannya di surga itu siapa namanya? Saya lupa terus. Ya Allah ya Rahman. Jadi mungkin pernah saya ceritakan. Jadi wali Allah saking dekatnya sama Allah, kadang kan permohonannya nyeleneh. Ya Allah, aku ini kan kekasihmu. Aku pengen tahu kalau di surga temanku siapa. Nah, terus siapa namanya? Nice. Kalau pas lagi ngaji itu lali. Ya. Akhirnya oleh Allah diberikan ilham. Kawanmu namanya si Anu, perangai wataknya kayak gini, tinggal di Kapuan. Mencari informasi ternyata jauh, 500 mil jalan. Ya. Akhirnya dicari benar-benar gitu. Dicari itu terus nanya sama warga setelah jumpa kampungnya, nanya, Pak, sampai kenal bapak ini. Nah warga itu melihat tongkrongannya kayak Pak Haji Ali, kelihatan kali kiainya gitu. Ya, pakai sorban, pakai jubah, wajahnya bersih. Sampai ini kok orang alim tapi kok nyari tukang mabuk. Ya, akhirnya saat itu ya secara manusiawi muncul, ini salah, ini kayaknya mimpi. Ya, mungkin mimpi dari syaitan. Nah, begitu mau balik kanan, muncullah kewaliannya. Malah istighfar, astagfirullah. Aku ini kok belum lihat, baru dengar berita langsung menyimpulkan. Nah, itu pelajaran pertama. Ya, kalau baru dengar berita jangan terus menyimpulkan. Oh, ini di depan kawan. Oh, ternyata hoax. Mohon maaf ya kawan-kawan, predator. Dari tadi kayak apa dulu? Ya, itu nggak wali kalau kayak gitu. Jadi begitu mau balik langsung berbalik lagi. Ya sudah Pak, di mana kawan itu? Orang itu di mana tuh? Dia biasanya di pos anu. Akhirnya disamperin dari kejauhan betul kelihatan. Ya, si waliullah yang konon katanya menjadi kawannya di surga sedang duduk dilingkari, dikelilingi oleh 40 orang yang
tukang mabuk seperti itu, botol semua, ya santai dulu. Wah betul ternyata, bukan hoax, ya aku sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Akhirnya balik kanan dipanggil sama Kang, sampai jauh-jauh nyari aku, kok balik lagi, ya Kang, sampai jauh-jauh suruh nyari aku kok balik lagi, ya tanpa salam, tanpa duduk, kaget kawan. Siapa namanya lupa saya itu. Masya Allah. Wis pokoknya akhirnya dia baru nyadar bahwa ini bukan orang sembarangan. Sini duduk dulu sebentar, duduk di situ sambil masih bingung. Sampai kan gini ya. Terus ya gitu. Iya aku, yang dihilang itu aku. Kata Allah kamu selalu jumpai aku. Tapi kok sampean tuh ngapain loh? Duduk-duduk bareng sama orang yang lagi mabuk. Terus kata kawannya yang walinya ternyata levelnya lebih tinggi, ini tadinya 80 orang, tiap malam ku tongkrongin, ku doain, aku nggak tahu siap, tak barengin aja tadi tak doa. 40 sudah tobat, tinggal sisa 40. Sengaja kamu disuruh sini supaya ngobatin yang 40. Ya Allah, ini ada di mulut, tapi kok lupa gitu sekarang. Ya. Akhirnya setelah itu kata si waliullah yang selengean ini, Pak, stop dulu. Ciumnya stop dulu. Nih, pandanglah wajah orang alim. Ini kekasih Allah. Hanya semua melati turun hidayah. Hanya dengan melihat wajah. Gak ngomong, gak turun hidayah, terus semuanya tahu. Jadi yang tadinya dia meminta siapa kawannya nanti di surga hanya satu orang, ternyata bawa jamaah 80. Makanya ada riwayat nadrul alim ibadah, memandang orang alim ibadah. Tapi harus alim kayak ngono, saya kira jelas ini jelas. Manu tambah supek tambah. Yang tadinya nggak punya masalah lihat wajahnya, semua masalah semua. Jadi ya masalah. Itulah hidayah. Allah tuh kalau mau menurunkan hidayah itu kok nggak seribet yang kita bayangkan. Di kronik kan dalam kan, jadi sering ada tamunya. Dari awal tuh mau jumpa abah gitu, mau jumpa abah yai mau soal, wajahnya tuh sudah petak-petak, support kan. Terus begitu suruh masuk kamu, pas suruh masuk terus nggak ngomong nggak pasti meringan. Kayak kasus siapa yang isinya garak? Sufyan Ats-Tsauri diomelin istrinya, maju kalau Sayyidina Umar begitu ketuk pintu di dalam ada yang ngomel-ngomel langsung sembuh. Ada apa? Enggak jadi kan? Ada apa? Sampai ke galaknya kayak gitu kok masih ya. Apalagi aku kan langsung jawab. Jadi ya betul si tamu ini begitu ada apa Pak? Gak ada apa, kan pengen silaturahim aja kan ya. Yang tadinya sumpah banget itu sekolah. Sampai tadi mobilnya mau banyak kali udah sembuh ya. Lihat wajah kiai sembuh gimana? Yuk kiai itu masalahnya lebih banyak dari aku, tapi kok tenang. Aku masalah bini satu aja kok ruwet kali katanya. Ya, sehingga yaitu makna diantara makna nadrul alim ibadah. Ya, dari situ kemudian diajarkan oleh para kita ada foto, ya, foto para alim, para waliullah, para habaib itu. Saya itu di rumah kalau sumpah terus mandangi apa? Abuya Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki. Abuya apa? Cuma segini aja. Udah cumanya berkelek kan ngomong. Aku salah ya nggak tahu, nggak didebat. Aku bener yoyo kan ngomong. Sementara Abuya ini muridnya ulama semua, mufti semua. Iya. Berarti dia tuh bawa berapa juta orang kok selalu gitu. Aku kok perengut jadi obat. Ya, apalagi belajar ke Rasulullah. Ada yang isinya 2? Nggak berani. Terus perengut gara-gara bini 1 dah. Cobalah belajar ke Rasulullah istrinya 9.
punya BPJS. Nggak ada itu nggak ada BPJS. Nggak ada asuransi. Santai gitu. Ini satu kayak kiamat itu udah. Yes. Jadi ini pelajaran seperti itu. Jadi Allah tuh kalau mau menunjukkan hidayah, baik hidayah Islam maupun hidayah macam-macam ya, itu dengan sangat mudah, bahkan tidak harus dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Oke, santri dapat hidayah ilmu mengamalkan cara mensucikan najis mughalladhah gara-gara anjing masuk masjid. Pesantren nggak dipager, nggak dibenteng, bareng sama masyarakat. Anjing masuk masjid, missing bro, kejar-kejar. Terus kata Kiai, jangan disakitin anjingnya, usir aja. Tapi ngising ya itu kamu praktek. Selama ini kamu cuma teori. Oh, jadi sah masjid disucikan. Oh, bareng-bareng dari mulai ibtidah sampai aliyah praktek najis. Nah, gara-gara kalau sampai sebel banget sama anjing. Oh ya sekali-kali ya, jilat kawan. Jilat, alhamdulillah praktek kan kawan. Nah, terus diapain? Di video. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat barokah. Kita tetap bersyukur menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu tadi meriang WhatsApp di grup gak bisa datang, tapi ingat ya Allah aku pengen sembuh ya. Obat hiburanku ngaji kok sakit ya. Terus minum panadol, terus keringetan, wah alhamdulillah. Datang ke sini senang, benar-benar sehat. Ya. Kalau nggak gitu tambah sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala akhirin wa ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana bima razaqtana ya muhawwilal hal hawil halana ila hasanil hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bit ta'allum tawassalna bit ta'lim antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.